Hello Gigi. Foto-fotonya bagus kan? Kamu cuma ingin menyusahkanku. Apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya, asal kamu lepaskan dia. Aku beritahu ya. Aku hanya memberimu 1 jam. Kamu sendirian. Jangan bawa apapun. Kalau kamu berani bawa 1 orang atau 1 senjata, bahkan terlambat 1 detik. Aku tidak bisa jamin apa yang akan kamu terima nanti. Kalau Hauyu ada apa-apa, kamu tidak akan dapat apa-apa, dan aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Tapi waktumu tidak banyak. Sekarang tinggal 58 menit lagi. 57 menit, 59 detik, 58 detik. Semua pulang, aku akan pergi sendirian. Kakak. GGG. Bunuh orang, bayar dengan nyawa. Mereka bilang GGG sangat mencintaimu. Tapi kenapa dia belum datang juga? Apakah dia tidak berani datang? Bukankah kamu sangat kecewa? Tidak apa-apa. Kita bisa melanjutkan syuting yang belum selesai dulu. Lihat. Tempat tidur merah ini, aku siapkan khusus untukmu. Kamu adalah satu-satunya pemeran utama wanita kami. Dia pernah menciummu di sini tidak? Di sini? Bagaimana kalau aku biar gorsan dulu di sini? Bagaimana? Yingkuan. Kamu cuma ingin membalas dendam dulu. Serang aku saja, apapun yang kamu mau aku bisa memberikannya. Bukankah kamu suka adegan pahlawan menyelamatkan wanita? Tentu saja aku akan memberimu kesempatan. Dia sekarang ada di dalam kontainer di bawah kakiku. Tapi, kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Aku di sini. Aku juga dengar, dia sepertinya lebih takut gelap daripada dulu. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Aku beritahu, kalau kamu ingin menyelamatkannya, berlututlah seperti anjing. Cari kuncinya di antara pecahan kaca ini. Cari pelen-pelen di dalamnya. Waktumu tidak banyak lagi. Berlutut.
Adegan yang sangat mengharukan. Aku hampir menontonnya sampai menangis. Kamu masih ingat? Betapa sombongnya kamu saat melukai wajahku dulu? Sampai sekarang aku masih ingat jelas. Kamu tidak menyangka akan ada hari di mana kamu berlutut di hadapanku seperti anjing. Waktumu tidak banyak lagi. Aku beritahu, waktumu tidak banyak lagi. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Baik-baik saja. Jika tidak ingin mati, jangan bergerak. Aku tahu kamu tidak akan melepaskanku. Tapi sesuai kesepakatan, lepaskan Hao-Yu. Kamu pikir, aku orang yang menepati janji? Bodoh. Kalau begitu, Ji akan mati dengan penuh kesadaran.
Sebelum mati, aku ingin memastikan satu hal. Baik, aku penuhi. Katakanlah permintaan terakhirmu. Kamu yang menyelamatkan Wei Hao. Lalu membujuk Zhong Jiali untuk bersekutu denganmu. Benar? Tentu saja. Kau bukan karena yang punya diktator dan kejam, dan kamu yang terbuai olehnya sampai jadi tolol, membuat mereka mengeluh. Mana mungkin aku dapat kesempatan? Kamu yang membunuh Suca. Lalu tahu Zhong Jiali gagal merebut barang. Menyuruh Wei Hao datang membunuhku dan merebut barang itu. Benar? Suca itu siapa? Mengandalkan status kakaknya. Berani-beraninya bertindak semena-mena di atasku. Kurasa dia sama sepertimu, kalian semua pantas mati. Lalu apa yang kamu lakukan padanya? Aku tentu saja menghilangkan mayatnya dan menyalahkanmu. Agar kamu bisa merebut posisi. Dan balas dendam padaku. Setelah melakukan itu, kamu bisa menguasai Supan. Benar? Tepat sekali. Aku tidak hanya akan menguasainya. Aku juga akan menguasaimu. Aku akan mengambil semua yang kamu miliki. Lalu aku akan menghancurkan Chang Feng milikmu juga. Kau tahu hari ini pasti mati. Masih berani datang? Kalau begitu, aku hanya bisa memenuhi permintaan kalian berdua. Aku akan membunuh kalian semua, lalu kembali ke pelabuhan Selon. Kuasa di Asia Tenggara. Pergi kau. Yingguan yang tak punya hati. Masih ingin kuasai Asia Tenggara? Kembalikan nyawa adikku. Jijia, nyawa die biar nyawa. Dasar bajingan, kau membunuh adikku. Bahkan berani mencuri barang yang seharusnya untukku, kau malah berani mencariku. Ayo, aku akan mengantarmu ke neraka sekarang. Aku mencarimu karena kukira kau orang yang mengerti. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal sekarang. Jika kau ingin tahu siapa yang membunuh Suca, ikut aku ke tempat Yingguan. Jika kau tahu kebenarannya, kau harus bekerja sama denganku. Mengapa aku harus percaya padamu? Wilayah Yingguan juga wilayahmu. Aku sendirian sekarang, apa yang bisa kulakukan? Kembalikan nyawa adikku. Aku bersumpah tidak akan membunuh, dia memberikan barang itu padamu dan padaku. Aku akan mencari barangnya, tunggu di sini. Aku ikut denganmu. Tidak sepenuhnya tidak ada apa-apa. Kakak, Wei Long harus ditangkap hidup-hidup. Ya. Wei Wu, cepat pindahkan barangnya, jangan sampai ada masalah. baik. Sudah tidak apa-apa. Sudah apa? Sudah apa? Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa.
Formulir ini nanti dia isi, ya, perhatikan baik-baik. Pergi. Kalian paham? Kami yang menjadi korban. Kalian tidak menjaga keamanan dengan baik. Istriku tidak bersalah diculik, aku terluka. Kalian tidak menangkap pelaku, menangkapku untuk apa? Tolong perhatikan kata-katamu. Secara hukum, kalian bukan suami istri. Apakah kami suami istri atau bukan? Apa urusannya denganmu? Inspektur Yo, apakah ini balas dendam pribadi? Kami menerima laporan. Mencurigai kalian terlibat transaksi ilegal. Hingga terjadi perkelahian bersenjata. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan dan pertanyaan kami. Yo Ziheng, aku beritahu kamu. Apa yang ingin kamu lakukan secara ilegal kepada Hao Yu? Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Tuan Ji, tenanglah. Kita semua adalah penegak hukum dan komisaris Yo. Juga komisaris terbaik di sini. Kita semua melakukan interogasi legal, jika tidak ada masalah. Kita akan segera melepaskannya. Lebih baik begitu. Pengacara saya akan segera tiba. Baik. Jaga dia. Aku sudah mematikan suara dan monitor. Sekarang kamu bisa bicara dengan baik. How you? Kamu dengar apa yang aku katakan? Apa yang ingin aku katakan? Di mana barang-barang itu? Bagaimana kamu menemukanku? Sudah aku bilang. Kita tidak hanya punya satu mata-mata. Jan Informan. Apakah informan dan mata-matamu tidak tahu? Aku dibius dan diculik. Hampir mati di sana. Maaf, membuatmu menderita. Kamu masih ingat? Seperti apa penculikmu? Masih ada ingatan? Kamu bisa memberitahu rekan kerjaku. Kita bisa membantumu menemukannya. Aku tidak takut mati. Untuk orang tuaku, kakakku, dan komisaris Guan, bisa tenang. Aku dengan sukarela menempuh jalan balas dendam ini. Aku berjanji pada ayah angkat, akan melakukan segala sesuatu dengan hukum dan keadilan. Aku tentu tahu semua ini. Justru karena itu, kita berdua harus menyelesaikan tugas secepatnya. Aku sangat khawatir padamu. Kalau bukan karena Jizijia dan Supan,
Aku sudah mati di sana. Easy, easy. GGG. Kamu selalu bilang dia melakukan banyak hal untukmu. Lalu aku? Aku berakting bersamamu agar kamu tidak terbongkar. Menyalahkan Wei Hao. Lalu menghancurkan bukti. Menu da Zhongjiale. Aku mempertaruhkan nyawa. Memohon tugas khusus dari kepolisian untuk menangkap Ji Xijia. Bukankah ini untuk menghabisi Chang Feng sekaligus? Aku bahkan sampai terluka dan diturunkan jabatannya. Semua yang kulakukan ini, bukankah untuk menyembunyikan identitasmu sebagai informan? Agar tidak ketahuan oleh Chang Feng dan kawan-kawannya? Kau tidak melihat semua ini? Ataukah kau jatuh cinta pada Ji Xijia? Kau mau mengkhianati Inspektur Guan? Yang mengkhianati Inspektur Guan bukan aku. Aku dibius dan diculik hari ini. Ji Xijia dan supannya menyelamatkanku. Aku melihat seseorang sedang merampas barang. Orang itu bahkan menembakku. Lalu, kebetulan sekali, bertemu Inspektur Yo yang membawa kami ke sini. Itu semua yang terjadi hari ini. Baik. Ingquan sudah mati. Katanya Supan juga datang ke pelabuhan Selong. Ji Xijia seharusnya segera menyelesaikan transaksi ini. Tugasmu sekarang adalah segera menemukan di mana barang-barang itu. Lalu si Pat tahu aku. Kenapa kau begitu peduli dengan barang-barang itu? Bukankah seharusnya menyelidiki transaksi mereka dan menghabisi mereka sekaligus? Tentu saja itu yang kupikirkan. Hao Yu. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Aku tidak apa-apa. Justru kamu. Lihat dirimu sudah seperti apa masih mengkhawatirkanku. Luka suamiku cukup parah. Kalau Inspektur tidak ada urusan lagi, kami akan pulang dulu. Felong, ayo. Kita ke rumah sakit. Lebih baik panggil dokter ke rumah. Cepat. Ayo. Aku tidak apa-apa, ini cuma luka kecil. Jangan bicara. Baik. Sudah. Ini bukan pertama kalinya. Hao Yu, aku benar-benar tidak apa-apa. Ini cuma luka kecil, sungguh. Kalau hari ini orang Supan tidak datang, bagaimana? Shan Mao cuma mau memberi pelajaran padaku. Asal aku tidak mati, biar dia menyiksaku sesuka hatinya. Yang penting kamu baik-baik saja. Sudah. Jangan nangis. Jangan nangis ya. Kita semua baik-baik saja. Ini salahku. Salahku tidak mengirim orang untuk menjagamu. Jangan nangis lagi. Kamu masih ingat tidak? Mereka bagaimana menculikmu? Waktu itu aku cuma mau beli barang.
Lalu aku ambil jalan pintas. Maaf. Tidak apa-apa. GZJ. Kenapa? Kamu jelas-jelas orang jahat, tapi selalu baik padaku. Selalu muncul saat aku paling membutuhkan. Minum obat. Obatnya terlalu pahit. Aku butuh sedikit hadiah manis. Ini lebih efektif daripada obat. Yao Ziheng belakangan ini mengawasi kita ketat. Tapi barang sudah dipindahkan ke tempat aman. Anda tentukan waktu untuk bertransaksi dengan Tuan Supan saja. Tapi mungkin harus cepat, pemilihan sudah dekat. Paman Kun juga mendesak. Cepatlah, biar tidak ada masalah. Waktu ke Inggris terus ditunda. Aku masih ingin bawa Hao Yu, lihat salju saat Natal. Pencuri barang sudah ketahuan? Bukan orang Yingkuan. Supan mengendalikan semua anak buah Yingkuan. Semua korban diperiksa, tidak ada yang kabur. Yingkuan bukan orang pelabuhan Selon. Makanya berani berbuat onar. Selain Yingkuan, siapa lagi yang berani berbuat onar? Jangan-jangan Paman Kun? Harga Supan yang terbaik. Dia sedang mencalonkan diri jadi anggota dewan, tidak mungkin melakukan ini. Kamu bilang tadi, Supan menangkap anak buah Yingkuan. Kalau begitu kamu tanya saja. Siapa yang menculik Hao Yu hari itu? Di mana menculiknya? Sudah minta Supan tanya. Nggak ada yang ngaku. Disiksa pun nggak mau ngomong. Orang dekatnya bilang, ada yang ngirim. Orang itu nutup muka, mereka nggak kenal. Pas hari Hao Yu diculik dulu. CCTV sekitar udah dicek? Udah, tapi itu daerah blind spot. Ya udah, door to door aja. Periksa setiap toko dengan teliti. Puzzle pun harus ketemu. Oh iya, Hao Yu mana? Kok nggak kelihatan? Fei Hu bilang, kakak barusan suruh dia antar ke dukun. Katanya udah lama nggak ke sana. Kakak yakin masih mau pergi? Tempat ini serem banget, nggak enak. Apalagi dulu Guan. Juga kejadian di sini. Udah lama banget sih. Lagi pula aku kesini ada urusan. Oh iya. Om Kun dulu gimana bisa nangkep dia di sini? Kamu nggak tahu? Jika kasih tahu? Aku kan nggak enak nanya. Tapi kamu nanya ke orang yang tepat. Dia mungkin nggak tahu sedetail aku. Aku sih. Juga dengar dari Wei Hao pas dia mabuk. Katanya Guan dan Fei Shu ketemu di sini. Lalu diikuti polisi nakal suruhan Om Kun. Teras Nelpon, Om Kun. Diikuti.
Kabut menutupi menara hantu mengintai. Belenggu emas mengurung alis bulan. Sinar Mentari membela kegelapan. Di tanah kematian, teratai merekah melihat bintang kejora. Nona masih minta anak. Enggak, minta karir. Minta anak masih mending. Tapi karir, lagi-lagi dapat sial. 2 baris pertama ramalan ini, bintang kejora dan alis. Katakan Nona sedang terbelenggu oleh kepalsuan. Apa Nona akhir-akhir ini merasa seperti melihat bunga dalam kabut? Segalanya nggak bisa dipegang. Ziheng. Dia baik-baik saja. Nggak bisa bilang. Sepertinya sama. Mungkin dapat promosi, jadi lebih tenang. Kalian. Rekan kantor polisi bilang, Liang Shaokun mengirim orang untuk mengikutiku ke sini. Aku dapat pemberitahuan hari itu. Aku yang pertama datang ke TKP, sendirian. Aku lihat JCJ buru-buru membawamu pergi. Waktu yang sama persis. Siapa polisi nakal yang bekerja sama dengan Liang Shaokun? Maaf. Kami masih menyelidiki. Aku di sini menyatakan satu. Apa tidak sampai? Tidak. Kamu juga ingin lepas dari JCJ secepatnya. Kembali bebas, kan? Di mana barang-barang itu? Bagaimana kamu menemukanku? Sudah kubilang. Kami punya lebih dari satu informan dan mata-mata. Kalau ada apa-apa, aku akan coba menghubungimu. How you? Ayah angkat. Maaf. Aku yang ceroboh. Aku tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Aku kira dia sudah berubah. Tapi aku salah percaya orang. Di dunia ini, yang hitam tak mungkin jadi putih. Tapi aku lupa, yang putih bisa jadi hitam. Aku tak pernah paham apa maunya. Tapi sekarang aku tahu. Jika dia benar-benar polisi nakal, yang diatur Liang Shaokun, dan membantu menyakitimu. Dengan cara apapun, aku akan balas dendam untukmu. Tak akan kulepaskan mereka semua. Ramalan ini memang buruk. Tapi lihat 2 baris terakhir. Itu cara memecahkan masalah. Nona pernah dengar tentang kelahiran kembali dari abu? Asal cepat sadar, masih ada harapan. Saat berada di titik terendah, barulah terlihat jalan keluar. Sinar Keselyong seperti jalan buntu. Justru pertanda perubahan.
How you? Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Sudah selesai. Langsung kirim barang. Awalnya ingin selesaikan sebelum ultah ke-60 Om Kun. Sebagai hadiah spesial buat dia. Tapi semakin dekat waktunya, semakin menarik perhatian. Tapi aku janji, tunggu beberapa hari lagi. Aku akan ajak kamu ke Inggris lihat Natal dan salju, oke? Oke. Kalau gitu 2 hari ini aku urus urusanku dulu. Kelab malam. Baru kamu bilang, ultah ke-60 Om Kun. Hari sepenting ini. Apa anak-anak angkatnya bakal pada dateng? Sebenarnya dia nggak mau buat acara besar-besaran. Soalnya dia lagi nyalonin diri jadi anggota dewan, usahakan low profile. Tapi, orang-orang Changfeng pada intinya bakal datang semua. Kita cuma mau ngasih hadiah dan makan-makan aja. Kalau gitu hadiah ultahnya biar aku yang siapin. Kok tiba-tiba baik banget sama aku? Kan biasanya kamu nggak pernah ikut campur urusan ginian. Aku pikir karena kita sebentar lagi pergi. Lebih baik selesaikan permusuhan daripada bikin musuh baru. Aku bisa jadi kakak ipar yang baik, bantu kamu berbakti. Terus kamu mau kasih hadiah apa? Yang paling dia pengen, kursi anggota dewan, nanti kamu yang kasih. Selain itu, makanan mewah. Mobil sport atau cewek cantik, dia juga udah punya semua. Banyak juga yang ngasih hadiah begitu, malah kelihatan norak. Kan kamu sering bilang suka aromaterapi di kamarku. Tidur jadi nyenyak. Ya udah kasih itu aja, ditambah hadiah yang kamu mau. Gitu ada makna dan juga kelihatan mewah. Gimana? Kenapa? Kamu takut aku racunin dia? Cuma merasa. Kamu semakin baik sama aku. Om Kun, dulu kamu bilang, di dunia hitam-hitungan lebih penting daripada nasib. Hari ini ultah kamu. Gelas ini. Hormat buat kamu yang bawa Changfeng sampai bisa masuk pemerintahan. Semoga semua keinginanmu terkabul. Langsung menang jadi anggota dewan.
Chang Feng abadi. Minum segitu banyak. Udah. Pulang. Gak mabuk. Ayo, pulang. Udah. Hati-hati. Fehu, kamu antar dia pulang dulu. Lihat dia minum banyak sekali. Nanti kamu ingatkan Mama Chen dan yang lain untuk menyiapkan sup penghilang mabuk untuknya. Hari ini ada acara di panti asuhan. Aku harus pergi lagi. Kalau begitu aku antar kamu dulu, baru aku antar Kak Ji pulang. Aku rasa tidak perlu. Sebentar lagi aku naik taksi sendiri saja. Di depan Chang Feng banyak orang, siapa yang berani berbuat macam-macam? Sudah, kamu cepat pergi. Dia sudah mabuk. Baiklah. Ayo. Aku yang urus. Paman Khan. Aku sengaja tukar jadwal untuk datang kali ini. Hanya saja, tidak bisa memberi selamat langsung pada Paman. Sangat disayangkan. Tapi, tetap harus mengucapkan selamat kepada Paman Kun untuk keberhasilannya. Kedepannya Mas harus berada di bawah perlindungan Paman Kun. Untuk melayani Paman Kun. Kamu juga sudah berusaha, aku dengar. Terakhir kali kamu menggerebek markas Singkuan dan menangkap Ajia. Untungnya barangnya tidak apa-apa. Aku waktu itu dapat laporan saat bertugas, aku harus pergi. Susah payah memberi kelonggaran agar mereka bisa mengambil barangnya. Aku bawa mereka kembali untuk interogasi, itu hanya pemeriksaan rutin. Agar tidak menimbulkan kecurigaan. CAPI. Aku hanya menjalankan prosedur, aku cepat melepaskan mereka. Benarkah? Paman Khan. Waktu itu aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kali ini juga bisa dianggap kamu berjasa. Kamu berkinerja baik, tunggu saatnya tepat. Pasti akan mengembalikan jabatanmu. Kalau begitu, tidak ada hal lain, aku kembali ke kantor polisi dulu. Halo, kamu di mana? Aku di kantor polisi. Aku tahu di mana barang-barang itu. Di mana? Cepat katakan. Kita bicara langsung saja. Baik. Kenapa harus ketemu di sini? Dengan status kita sekarang, bertemu di sini sangat sensitif. Dan sangat mudah ketahuan. Kalau sampai ada yang melihat. Di sini selain kita, sudah tidak ada orang lagi. Takut.
kecuali ada yang disembunyikan di hati. Hari ini ulang tahun ayah angkat. Dan juga ulang tahun Liang Zhaokun. Kebetulannya, setan dan malaikat lahir di hari yang sama. Benarkan? Neraka kosong melompong. Setan berkeliaran di dunia. Kalau mereka berdua ada di kerumunan orang, bagaimana bisa membedakan mana manusia mana hantu? Maaf, aku terlalu sibuk. Aku baru selesai rapat di kantor polisi. Tidak membawa apa-apa. Tidak apa-apa. Ayah angkat di alam baka pasti selalu memperhatikanmu dan melindungimu. Dia pasti juga memahamimu. Kamu masih ingat bagaimana ayah angkat meninggal? Tentu. Aku akan selalu ingat. Ini adalah ajaran senior kepada kita. Semua yang kita lakukan, bukankah untuk menegakkan keadilan? Ngomong-ngomong, di telepon kamu bilang tahu di mana barang-barang itu. Barang Jizhi Jie ada di dermaga Lidao. Pamankan. Anda lihat. Ini sepertinya waktunya. Waktu aku tidak yakin, tapi lokasi aku pasti. Bisa menentukan lokasi sudah bagus, kamu hebat. Kalau sudah tahu waktunya, hubungi aku lagi, aku akan segera mengatur, aku pergi dulu. Kenapa belum ada suara? Sebentar. Yao Ziheng. Semoga balas dendam kita berhasil. Agar kamu tidak ketahuan, aku berakting bersamamu, menyalahkan Wei Hao, lalu menghancurkan bukti, dan menyalahkan Zhong Jiali. Aku mempertaruhkan nyawa mengajukan tugas khusus ke polisi, menangkap Jizhi Jie. Bukankah untuk menghabisi Chang Feng sekaligus? Aku bahkan sampai terluka, diturunkan jabatan. Aku melakukan semua ini, bukannya untuk menyembunyikan identitas informanmu, agar tidak ketahuan oleh Chang Feng dan kawan-kawannya? Anjing yang tidak tahu balas budi ini. Aku memelihara anjing. Paling tidak tahu menjebaskan iker. Anjing tidak akan menggunakan tulang yang kuberikan, lalu menusukku dari belakang. Aku memberimu tempat dupa berlapis emas.
Tapi malah kau gunakan abu dupaku untuk menyembah Tuan lain. Wanginya, wangi. Sinar kecil yang tampak seperti jalan buntu itu justru menjadi titik balik yang mencerahkan. Jika aku ingin tidur sangat lama, dupa jenis apa yang harus kupakai? Ini dari Hauyu itu. Jia dan Josie Heng ITU. Anjing liar ITU. Juga punya hubungan. Paman Kuen. Tolong. Feiyu, tolong. Ayah angkat. Dulu, aku masuk ke Changfeng sendirian untuk balas dendam. Kalian bilang padaku, akan membersihkan nama orang tuaku, akan memberiku keadilan yang kuinginkan. Aku mendengarkanmu. Selama bertahun-tahun ini, aku juga selalu aktif bekerja sama dengan kalian, mencari bukti. Kau pergi. Meski kemampuanku terbatas, tapi aku selalu berusaha keras. Sangat keras. Berusaha keras mencari cara untuk menghukum mereka semua sesuai hukum. Aku tidak menyangka akan salah percaya pada Yozi Heng. Sekarang aku akhirnya mengerti. Hanya di bawah tatanan yang baik, barulah ada keadilan yang sah. Tapi Pelabuhan Selun sudah lama bukan tempat seperti itu lagi. Kau harus memaafkanku. Kali ini, jika melewatkan kesempatan ini, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Aku hanya bisa melakukan ini. Biarkan aku. Setan dan malaikat lahir di hari yang sama. Neraka kosong melompong. Jahat berkeliaran di dunia. Jika mereka berdua ada di keramaian, bagaimana membedakan siapa manusia dan siapa setan? Kamu masih ingat bagaimana ayah angkatmu meninggal? Semoga balas dendam kita berhasil.
Cari dari sini dulu. Dulu ada yang bilang padaku, asal aku baik padanya, mencintainya, dia rela menutup mata. Tidak peduli aku manusia atau setan. Sekarang juga tidak perlu menutup mata lagi. Karena aku sudah berubah total, dari setan jadi manusia. Akhirnya kita bisa di bawah sinar matahari. Saling mencintai. Menikah. Katamu kamu suka amal. Nanti kita buat yayasan. Aku akan memberimu hidup yang tenang. Semua sesuai keinginanmu. Kakchi. Siang bolong begini ngapain? Hauyu mana? Kakchi. Kami sudah tahu siapa yang menculik istri bos. Dan menemukan beberapa hal lain. Bersiaplah. Kamu berani mengakaliku? Kamu kecanduan akting ya? Bohong Kejiziji sudah keterlaluan. Berani juga akting di depan mataku. Kamu melapor ke Liang Shaokun mereka kan? Aku sudah lihat orangnya datang menangkapku. Bagaimana kamu tahu? Terima kasih untuk keserakahanmu. Sesuai permintaanmu, kami sudah periksa semua rekaman CCTV di sekitar. Menyusun timeline istri bos keluar. Kami menemukan Pokoknya, istri bos secara rutin bertemu dengan Yozheng di bekas kedai es ini setiap kali waktu pertemuan. Tepat sebelum waktu pengiriman kita. Hari Ingquan diculik. Mereka juga bertemu. Setelah bertemu, kakak ipar menghilang. Yozheng yang menculiknya. di mana Yozheng sekarang? Hari ini juga ulang tahun Inspektur Guan. Mereka bertemu di pemakaman. Kami tidak yakin. Apakah kakek Par tahu apa yang Yozheng lakukan padanya? Ada yang lebih buruk. Hadiah yang kakak ipar berikan kepada Paman Kun atas nama Anda. Ada masalah. Paman Kun baru sadar dari perawatan darurat. Sedang.
Jadi polisi masih ingin pamer. Mau minta untung dari Chang Feng. Baru membuatku melihat wajah aslimu. Ya. Ini wajah asliku. Pada akhirnya, kita berdua sama. Aku berakting di depan orang kantor polisi dan Liang Xiaokun. Kamu berakting di depan Ji Xijie dan orang Chang Feng. Aku anak yatim yang diadopsi Liang Xiaokun. Sama seperti Ji Xijie. Tapi dia pikir, Ji Xijie adalah serigala. Aku adalah anjing. Aku harus menjaganya. Aku juga harus menghiburnya. Kamu bahkan tidak layak jadi anjing. Jangan lupa, kita berdua sama. Tahu tidak? Kita berdua bersama. Memfitnah, memanfaatkan orang lain. Bukankah kamu juga menikmatinya? Juga Ali melakukannya? Ya. Aku tergoda oleh keinginan dan kekuasaan. Aku sangat menginginkan kebebasan. Bukankah kamu juga tergoda oleh Ji Xijie? Berani bilang tidak? Ku beritahu, aku berbeda denganmu. Kamu dan aku adalah orang yang sama. Kita berdua adalah pasangan yang sempurna. Kau kira hanya ini trikku? Aku beritahu kau. Aku mengatur semuanya hanya untuk membunuhmu. Paling banter kita mati bersama. Awalnya aku tak berniat membunuhmu. Aku hanya ingin menyingkirkan Ji Xijie dan Liang Xiaokun. Menyita barang itu, lalu kembali bersamamu. Tapi lihatlah bagaimana kau memperlakukanku. Kini aku terpaksa membunuhmu. Menyerahkanmu ke Liang Xiaokun. Mengatakan semua ini ulahmu, menjebakmu. Baru aku bisa selamat. Kau pikir bisa membunuhku? Ayo. Ayo. Tahu kenapa kau tak berani membunuhku? Karena kau punya ayah angkat yang baik saat kau terpuruk dalam kegelapan. Ayah angkatmu akan mengingatkanmu untuk taat hukum. Biar kau tusuk pun, takkan berani. Mengerti?
Kau datang tepat waktu. Aku sengaja ingin kau lihat. Orang yang kau pertaruhkan nyawamu, sebenarnya seperti apa? Kuil. Dia bertemu denganku di hadapanmu. Dia bocorkan informasi, membuatku menangkap Wei Hao. Dia berpura-pura periksa Duncan untuk menemiku. Lalu kita tuduh Wei Hao. Manfaatkan tanganmu untuk bunuh Wei Hao. Dia suruh aku saat angin topan. Mengiringmu ke gudang pulau terpencil. Memasang pelacak di barangmu. Lalu tuduh Zhong Jiali. Pakai siasat pura-pura terluka. Menipumu. GGG. Sepanjang hidupmu kau pintar. Ujung-ujungnya, kau cuma orang bodoh. Kak Jia, tolong kakak dan istri ikut kami ke rumah tua. Baik. Hari ini istimewa, mohon kerjasama. Jangan sentuh dia. Aku yang ikut. Istri, bukan Nona Hao, silakan lewat sini. Aku mau ikut. Nona Hao, kalau teras begini jangan salakan kami.
Sudah kukatakan, siapa berani sentuh dia? Orang kita sudah sampai. Feng sudah bawa orang ke tempat ini. Aku akan naik untuk urusan. Kamu dan Felong tunggu di sini. Apapun yang terjadi, tunggu aku.
Lihat dirimu, jadi seperti ini. Seperti pertama kali kita bertemu. Dari tampilannya, kamu sudah mempersiapkan ini lama. Sejak kapan? Hari pertama. Sejak kalian pertama kali curiga pada Hao-yu. Summer hidupku Liang Zhaokuan. Pernah memelihara serigala. Tapi tak disangka, akhirnya terluka oleh kucing liar. Tapi aku tak akan kalah. Karena tak ada akhir baik antara kamu dan dia. Kamu manusia, dia hantu. Meski kamu rela untuknya keluar dari neraka dengan kulit manusia, tapi di antara kalian penuh kebohongan, kecurigaan, kebencian. Yang lebih penting, kalian lahir di pelabuhan Selon. Nasib kalian bukan ditentukan oleh diri sendiri. Meski kamu rela membuka hatimu untuknya, dia tak akan menerima. Karena kalian memang berbeda. Dari awal, kalian salah. Salah. Seperti, aku mengangkatmu dulu. Ingin menjadikanmu penerusku. Tapi semuanya salah. Aku pasrah. How you gagal merakuniku. Jadi aku punya waktu beberapa jam untuk bicara padamu. Semua sudah kuberikan ke pengacara. Apapun yang terjadi antara kita, apapun yang kamu mau, di hatiku kamu selalu penerus terbaikku. Lebih cepat, seperti anak serigala yang kubesarkan. Fei Long, biarkan aku naik. Biarkan aku naik.
sudah kuberikan kembali. Aku masih punya satu pertanyaan. Apa kamu pernah mencintaiku? Tak apa. Cinta atau tidak, tak penting lagi. Tapi yang penting sekarang, antara kita, tidak ada lagi hambatan. Masih banyak waktu. Kamu pasti akan jatuh cinta padaku. Beritahu semua orang. Liang Xiaokun bersekongkol dengan polisi dan memilih bunuh diri. Siapapun yang berani membocorkan hal ini hari ini, akan bernasib sama seperti dia. Ini semua salahku. Setiap kali menyelidiki kakak Ipa. Nona Hao. Setiap ada masalah, aku selalu menyarankanmu untuk mempercayainya. Alasan aku sebelumnya mendengarkan nasihatmu. Hanya karena aku ingin mendengarnya.
Yang agak sulit sekarang adalah, seharusnya setelah transaksi, kita bisa langsung ke luar negeri. Tapi Liang Xiaokun atas namamu menandatangani banyak pesanan dan kontrak dengan anggota dewan. Mereka perlu membangun kekuatan baru. Sekarang mereka tidak hanya tidak akan membiarkan kita pergi, tapi juga akan terus menargetkan kita. Nona Ju mengirim banyak hadiah atas nama anggota Dewan Ju. Katanya berharap cepat bertemu. Seluruh grup juga mencurigai Nona Hao terkait kematian Paman Kun. Ada hubungannya. Para paman tua mengintai. Semua orang menunggu instruksi spesifik darimu. Fei Long. Bagaimana kabarnya sekarang? Beberapa hari sebelumnya, terus berada di kamar. Hari ini dipaksa keluar untuk berjemur. Tapi dia tetap tidak mau makan. Hanya duduk. Di Jalan Lianhua ada pangsit kesukaannya. Dulu Fei Hu selalu menemaninya membeli. Ingat, jangan pakai daun ketumbar atau daun bawang. Kalau dibeli, ya kayak makan. Berarti rasanya tidak pas. Panggil orang-orang itu kembali. Buatkan langsung untuknya, kalau tidak bisa, bawa gerobaknya ke sini. Berapapun biayanya, tidak masalah. Dengar? Kakci. Biarkan dia melakukan apa yang dia suka sekarang. Turuti semua keinginannya. Asalkan dia bahagia, itu sudah cukup. Kakci. Apa aku belum menjelaskannya dengan jelas? How you? Ini toko favoritmu. Tidak ada daun bawang, tidak ada ketumbar. Cobalah. Di sini terlalu pengap. Ayo pergi ke tempat yang kamu inginkan. How you? Anggap saja ini jalan bunga teratai. How you? Baik. Kalau begitu kita kembali ke kamar. Dulu kamu bilang suka. Aku menyuruh orang mendekorasinya seperti ini. Bagaimana? Persis sama, kan?
Ada apa? Jika benar-benar tidak bisa, aku akan menyuruh Fei Long menjemput anak-anak itu. Menemanimu bermain piano dan berbicara. Atau kita mengadopsi mereka sekarang. Atau kita membeli tempat itu, bagaimana? Kalau tidak, kita langsung tinggal di sana. Atau kita pindah ke Inggris bersama, bagaimana? Semuanya terserah kamu, semua menurutmu. How you Jie? Aku di sini. Tidak ada gunanya. How you? Aku berjanji padamu. Aku tidak akan mengurungmu atau memarahimu lagi. Atau menyita ponselmu lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi. Dan tidak akan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak akan membicarakan hal-hal yang lalu di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang akan membicarakan hal ini. Kita anggap saja tidak ada yang pernah terjadi. Tidak ada yang pernah terjadi, oke? Aku tidak bisa. Pertama kali aku bertemu denganmu, aku sedang mengatur tipu daya untuk menipumu. Kita akan pergi ke Inggris besok. Aku mendekatimu menjadi pacarmu. Kita akan pergi ke Inggris besok. Kita bisa langsung menjadi pacarmu. Segera pergi. Aku hanya memanfaatkanmu. Lalu kita akan menikah. Hahaha. Kamu mau seperti apa? Pernikahan seperti apapun bisa. Jika kamu mau, kita bisa langsung menggulingkan Chang Feng sekarang. Aku sudah menghubungi Liu Zhang. Kamu pilih. Karena, Kita menggunakan rencanamu. jika kamu tidak mau punya anak, tidak apa-apa. Itu saja. Aku sama sekali tidak menyadari dia akan menipuku. Semua ini sudah berakhir. Ya. Semua yang sebelumnya sudah berakhir. Tapi sama sekali tidak berakhir seperti yang kubayangkan. Duniaku runtuh. Kalau tahu akan seperti ini, seharusnya dari awal aku membunuh mereka. Semuanya akan menjadi sangat sederhana. Aku juga tidak perlu menipumu. Aku juga tidak akan ditipu orang. Kamu juga tidak akan menjadi iblis yang mengerikan. Ji. Aku tidak bisa membalas dendam lagi. Aku sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak punya sekutu. Aku juga tidak punya orang yang bisa dipercaya. Aku merasa di sampingmu, seperti mayat hidup. Tidak. Aku juga tahu apa yang harus lakukan selanjutnya, Hao Yu. How you? Kamu masih bisa mempercayaiku dan mencintaiku, kan? Kamu lupakan semua yang terjadi sebelumnya. Cintai aku dengan baik sekali saja, ya? Sekali saja. Sedikit, cintai aku. Tidak ada gunanya. Kita berdua sama sekali tidak mungkin bersama. Benar kan? Kita adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Di antara kita ada begitu banyak kebohongan dan kebencian. Aku mohon lepaskan aku. Atau bunuh aku, ya? Mohon bunuh aku. Aku beritahu kamu, aku sudah berkorban banyak. Hanya untuk bersamamu karena aku mencintaimu. Aku tidak akan melepaskanmu, apalagi membunuhmu. Sudah kubilang padamu. Awal dan akhir kita, aku yang menentukan. Bahkan jika kamu lari ke ujung dunia, aku akan membawamu kembali ke sisiku. Mengerti? Ji. Kamu pikir keadaanmu sekarang apa bedanya dengan Liang Xiaokun? Kamu bilang dia menjadikanmu seseorang yang tidak mengerti cinta.
Cinta bukan paksaan, bukan kontrol atau kepemilikan. Mencintai seseorang dengan tulus tidak akan menjadikannya sebagai miliknya, juga tidak akan membuatnya menjadi bayangannya. Tidak mungkin memaksanya melakukan hal yang tidak diinginkannya. Cinta adalah menghormati, adalah membiarkan. Apa yang ingin kubiarkan untukmu? How you? Apa yang ingin kubiarkan untukmu? Aku harus menyerahkan diri sekarang? Atau kamu akan membunuhku sekarang? Atau mungkin, semua kekuatan jahat di Changfeng dan Pelabuhan Selong akan kuhancurkan untukmu. Apa kamu akan bahagia? Benarkah? Tapi kamu tidak akan. How you? Kamu tidak akan. Kamu tidak akan melakukannya, kan? How you? How you? Kamu pernah bilang padaku. Kamu bilang, selama aku melindungimu dan menyayangimu sepenuh hati, kamu akan menutup matamu. Tidak peduli aku manusia atau hantu, benar kan? Bahkan jika kamu tidak mencintaiku lagi, aku ingin. Aku juga akan menutup mataku. How you? How you? Bohongi aku sekali lagi, ya? Seperti dulu saja. How you?
Dokter bilang, untung ditemukan cepat, lukanya tidak dalam. Karena antara kamu dan dia, tidak akan ada akhir yang bahagia. Kita berdua tidak mungkin bersama. Kamu manusia, dia hantu. Kita adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Bahkan jika kamu rela untuknya keluar dari neraka dengan menyamar sebagai manusia. Ada begitu banyak kebohongan di antara kita. Kecurigaan dan kebencian. Nyawa kalian bukanlah hak kalian untuk menentukan. Meskipun kau rela membelah hatimu untuknya, dia tetap tidak akan menerimanya. Sejak awal, kalian sudah salah. Salah. Kau bilang dia menjadikanmu seseorang yang tak paham cinta. Menurutmu, keadaanmu sekarang ini, apa bedanya dengan Liang Xiaokun? Sejak aku mengangkatmu sebagai anak, awalnya ingin menjadikanmu penerusku. Tapi semuanya tetap salah. Cinta bukanlah paksaan, bukan kontrol atau kepemilikan. Cinta adalah penghargaan, adalah pengorbanan. Apa yang kau ingin aku korbankan untukmu, Hao Yu? Apa yang kau ingin aku korbankan untukmu? Haruskah aku menyerahkan diri sekarang? Atau kau ingin membunuhku sekarang juga? Atau mungkin, sekarang kekuatan jahat di Changfeng dan Pelabuhan Selon. Semua akan kuhancurkan untukmu.